Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Fakih Akra. Pada video kali ini saya akan mempresentasikan dan mendemonstrasikan alat yang sudah saya buat. Alat yang saya buat sendiri adalah sebuah sistem monitoring kualitas udara dan pengaman rumah dari maling berbasis IoT. Pada presentasi kali ini saya akan membahas pertama latar belakang, lalu deskripsi alat, manfaat alat, alat dan bahan, skematik alat, listing program dan tampilan aplikasi, dan yang terakhir adalah mekanisme kerja alat. Yang pertama adalah latar belakang, yaitu keamanan rumah adalah salah satu komponen utama yang dibutuhkan untuk mencapai keluarga yang sejahtera. Banyak faktor yang dapat mengancam keamanan rumah, baik internal maupun eksternal. Salah satu faktor internal yang dapat mengancam keamanan rumah adalah suhu dan kelembaban udara. Sedangkan salah satu faktor eksternal yang dapat mengancam keamanan rumah adalah tindakan pembobolan rumah. Oleh karena itu, saya mendesain alat monitoring kualitas udara dan pengaman rumah dari maling berbasis IoT. Selanjutnya ada deskripsi alat. Adalah suatu alat yang bernama Smart Air Monitoring and Thief Detector atau SAMTD. Adalah sebuah teknologi berbasis IoT Internet of Things yang ditujukan pada daerah rumahan. Alat ini dapat memberikan informasi suhu dan kelembaban secara live dan dapat memberikan informasi apabila mendeteksi maling. Teknologi ini juga dilengkapi sistem aplikasi yang dapat terkoneksi dengan internet. Bisa dilihat di samping adalah sebuah alatnya berwarna kuning. Selanjutnya adalah manfaat alat. Alat ini dapat mendeteksi suhu, kelembaban, dan maling. Selain itu, alat ini juga dapat menampilkan suhu dan kelembaban secara live dan dapat memberikan notifikasi apabila terdeteksi maling. Selanjutnya alat dan bahan. Yang pertama ada Node MCU ESP8266, yaitu sebuah microcontroller yang sudah dilengkapi modul Wi-Fi ESP8266. Node MCU ESP8266 ini sangat cocok untuk proyek IoT karena sudah mempunyai modul Wi-Fi-nya sendiri. Selanjutnya saya menggunakan kabel jumper dan proyek board karena untuk memudahkan perakitan alat. Dan selanjutnya ada buzzer yang berguna untuk aktivator dari alat ini. Selanjutnya ada bagian sensor. Yang pertama ada sensor ultrasonic HCSR04, yaitu sebuah sensor jarak. Dan ada sensor suhu dan kelembapan DHT11. Selanjutnya ada skematik alatnya. Yang pertama ada sensor ultrasonik, di mana pin VCC dihubungkan dengan tegangan 5 volt, pin tegangan 5 volt pada Node MCU ESP8266, pin trigger dihubungkan dengan pin D1, pin echo dihubungkan dengan pin D0, dan pin GND dihubungkan dengan grounding system. Selanjutnya pada sensor DHT11, pin VCC dihubungkan dengan tegangan 3 volt, pin data dihubungkan dengan pin D2, dan pin GND dihubungkan dengan grounding system. Dan yang terakhir ada buzzer. Bagian input dari buzzer atau bagian positif dihubungkan dengan pin D4, dan bagian negatif atau GND dihubungkan dengan grounding system. Bisa dilihat di samping ini adalah sebuah rangkaian elektroniknya. Selanjutnya ada listing program dan tampilan aplikasi. Yang pertama saya akan membahas listing programnya. Dari atas ini kita akan menggunakan library yang dibutuhkan. Ada DHT.h, ESP8266 Wi-Fi.h, Blink Simple ESP8266.h. Ini adalah library yang kita butuhkan untuk proyek kali ini. Selanjutnya ada inisiasi Wi-Fi. Di sini ada 3 elemen, ada out, SSID, dan pass. Di mana out ini adalah kode autentikasi dari Blink. Jadi jika kita mendaftarkan alat kita ke Blink, nanti kita dapat kode autentikasinya dan diberikan melalui email. Jadi tinggal di copy paste aja ke sini. Selanjutnya ada nama Wi-Fi-nya, di sini rumah biru. Dan yang terakhir adalah password Wi-Fi-nya itu sendiri. Selanjutnya di sini saya mendeklarasikan beberapa pin, di mana trik pin sama dengan 5, artinya
Pin 5 pada Node MCU USB 8266 dijadikan trig pin, dan echo pin pada pin 16, buzzer pada pin 2, DHT pin pada pin 4. Selanjutnya ada dua variabel ini, duration dan distance cm. Selanjutnya ada define DHT type DHT11. Ini untuk mendeklarasikan sensor DHT yang digunakan adalah DHT11. Lalu ada fungsi ini di bawahnya, DHT pin, DHT type. Fungsi yang berisi pin sensor dan tipe sensor DHT. Lalu yang terakhir ada define sound velocity 0,034, yaitu ini mendeklarasikan kecepatan udara atau sound velocity dalam mikrosekon 0,034. Lalu selanjutnya ada void setup. Di void setup ini adalah fungsi yang dijalankan sekali saja. Di sini ada serial.begin, yaitu memulai serial communication. Ada DHT.begin untuk memulai sensor DHT-nya. Lalu ada blink.begin. Di sini ada out SSID pass yang sudah kita deklarasikan sebelumnya. Dan ada pin mode, di sini ada 3 ya, trig pin sebagai output, echo pin sebagai input, dan buzzer sebagai output. Selanjutnya kita ke sini, void loop, yaitu fungsi yang akan dieksekusi berulang kali. Pertama, kita akan melakukan pengaturan pembacaan kelembapan dan suhu udara pada sensor DHT11. Di mana di sini ada karakter H dengan jenis float, di mana H ini sama dengan DHT.read humidity, yaitu karakter H berisi nilai kelembapan udara. Begitu juga dengan karakter T berisi nilai suhu udara. Read temperature, DHT.read temperature, ini fungsinya ya, sintaksnya. Lalu selanjutnya ada tampilan dalam serial monitor. Jadi di serial monitor nanti akan ditampilkan nilai kelembapan dan suhu udara. Selain menampilkan suhu dan kelembapan pada serial monitor, alat ini juga akan menampilkan suhu dan kelembapan pada aplikasi Blink dengan fungsi ini, blink.virtualWrite v0,t, di mana T ini adalah suhu atau nilai temperature, nilai suhu yang akan ditampilkan pada pin 0 pada aplikasi Blink. Begitu juga dengan blink.virtualWrite v1,h, H ini kelembaban yang akan ditampilkan pada pin 1 pada aplikasi Blink. Selanjutnya kita akan memprogram sensor ultrasoniknya, di mana trig pin akan berfungsi sebagai transmisi gelombang ultrasonik, sehingga di sini trig pinnya low, high, low, agar gelombangnya itu saat high nyala lalu dimatikan. Setelah itu ada duration sama dengan pulse in, echo pin, high. Jadi echo pin akan menyala. Saat echo pin menyala, maka gelombang ultrasonik yang ditransmisikan tadi akan memasuki echo pin. Dengan fungsi pulse in ini, maka kita akan mendapatkan duration atau waktu tempuh dari gelombang ultrasonik tersebut, sehingga kita di sini dapat waktunya, nilai waktu. Lalu di sini kita akan mencari jarak, yaitu distance, dengan persamaan matematika sederhana, yaitu waktu dikali kecepatan dibagi 2. Di sini kecepatannya kecepatan suara ya. Kenapa dibagi 2? Karena pada dasarnya gelombang ultrasonik akan berjalan 2 kali jarak, karena dia akan bergerak dari trigger pin sejauh jaraknya, lalu memantul lagi ke echo pin sejauh jaraknya. Jadi ada 2 kali jarak, sehingga harus dibagi 2. Setelah itu kita akan menulis pada serial monitor jaraknya.
Jadi kita bisa lihat berapa jarak yang terbaca pada serial monitor. Selain itu, di sini saya menggunakan fungsi if. Jadi jika nilai jarak kurang dari 10 cm, maka alat akan mengirimkan email pada alamat email ini akrafak@gmail.com dengan subjek dan isi yang sudah saya tentukan. Lalu selain mengirimkan notifikasi email, alat juga akan menyalakan buzzer selama 1 detik. High selama 1000, lalu low. Mungkin sekian dari listing program. Selanjutnya ada tampilan aplikasinya ya. Di sini kita bisa lihat temperatur, nilai temperatur yang warna biru dan kelembaban yang warna merah pada aplikasi Blink. Selanjutnya adalah mekanisme kerja. Sebenarnya sudah saya jelaskan sebelumnya mekanisme kerjanya, namun yang saya mau tekankan di sini adalah di sini ada dua bagian fungsi di mana fungsi yang di dalam kotak merah ini adalah void loop, yaitu yang akan dieksekusi berulang kali, dan yang di luar kotak merah adalah void setup, yaitu fungsi yang hanya dieksekusi 1 kali. Sekian dari presentasi pada video kali ini. Selanjutnya adalah video demonstrasi alatnya. Jadi ini adalah video demonstrasi dari sistem monitoring kualitas udara dan pengaman rumah dari maling berbasis IoT. Untuk dimensinya sendiri, alat ini mempunyai dimensi panjang sebesar 11 cm dengan lebar sebesar 8 cm dan tinggi kurang lebih 5 cm. Dimensinya ini bisa dibilang cukup mungil. Selain itu, di bagian depan alat ini terdiri dari sebuah sensor ultrasonik yang mempunyai 2 buah transducer atau speaker yang dapat memancarkan gelombang ultrasonik 40 kHz. Salah satu transducernya berfungsi untuk mentransmisikan gelombang ultrasonik, dan salah satu transducernya yang lain berfungsi untuk menerima gelombang ultrasonik yang dipantulkan benda. Selanjutnya di sampingnya ada sensor suhu dan kelembapan DHT11. Lalu di belakang ada pengkabelan seperti ini. Dan di samping sini tidak ada apa-apa, polos. Yaitu alatnya berbunyi karena mendeteksi hambatan seperti ini. Selanjutnya kita akan melihat sisi dalamnya. Kita dapat membuka alatnya, sangat mudah. Bisa kita lihat di dalam alat ini ada sebuah pengkabelan, buzzer, dan not MCU yang terhubung ke sebuah powerbank. Dengan menggunakan powerbank, alat ini sangat fleksibel penempatannya, bisa ditaruh di mana saja, tidak terbatas pada stop kontak. Dengan begitu, alat ini yang mungil dan bisa diletakkan di mana saja, sangat cocok untuk pengaplikasian di daerah rumahan. Mari kita tutup lagi. Sangat mudah seperti itu. Selanjutnya kita lihat monitoring udara dari alat ini melalui aplikasi Blink. Di sini terbaca bahwa suhu yang terbaca adalah 28,2 derajat Celcius dengan kelembaban 49%. Nah, sekarang kelembabannya turun jadi 48%. Nah, aplikasi Blink ini bisa diakses dari berbagai macam jenis device. Bisa berupa smartphone, PC, laptop, dan masih banyak lagi. Jadi sangat mudah diakses. Selanjutnya saya akan mendemonstrasikan bagaimana pendeteksi malingnya bekerja. Kita lihat seperti ini. Penggaris ini. Ini di sini 10 cm. Jadi apabila ada halangan yang kurang dari 10 cm seperti ini, maka alat akan berbunyi.
Namun apabila halangannya lebih dari 10 cm, misal di sini 18 cm, maka alat tidak akan berbunyi. Karena dia hanya akan mendeteksi halangan yang kurang dari 10 cm jaraknya. Nah, selain membunyikan buzzer, alat ini akan mengirimkan pesan email apabila mendeteksi halangan yang kurang dari 10 cm seperti ini email yang dikirimkan. Warning, Faki ada yang membuka pintu Anda. Nah, ini sudah banyak yang dikirimkan emailnya. Hal ini karena dari tadi alatnya mendeteksi halangan sebelumnya. Nah, saya sarankan idealnya alat ini diletakkan di samping pintu. Kenapa? Karena pintu itu adalah tempat keluar masuk orang. Jadi apabila maling mau memasuki rumah, maka akan terdeteksi. Seperti ini, saya demonstrasikan. Jadi alatnya ditaruh di pintu seperti ini, samping pintu. Jadi apabila pintunya terbuka seperti ini, alat akan mendeteksi. Jadi apabila ada yang masuk rumah, maka akan terdeteksi. Jadi saya sarankan menaruh alat ini di samping pintu seperti ini. Mungkin sekian dari video demonstrasi alat pada video kali ini. Sekian dari video presentasi dan demonstrasi dari sistem monitoring kualitas udara dan pengaman rumah dari maling berbasis IoT. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.